80% dari yang kita khawatirkan, dari yang kita takutkan, itu nggak terbukti. Nah, agama itu adalah untuk membuat kita bahagia, membuat kita tidak resah, membuat kita tidak takut, tidak khawatir, membuat kita nggak sedih. Agama tidak turun untuk menghindarkan kita dari musibah. Gimana ulang? Tunggu ya. Agama, kita beragama, kita bisa menghindari musibah enggak? Kalau misalnya ada gempa, apakah karena lo seorang muslim atau karena lo seorang beragama terus kemudian lo nggak kena gempa? Enggak kan? Enggak. Tetap kena gempa. Ketika ada banjir, apakah karena kita seorang muslim kemudian kita nggak kena banjir? Orang lain yang muslim non muslim kena. Enggak juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Yoris? Topi baru kayaknya. Iya, ada tulisan Bang Ija. Topi Hansip. Linmas. Ya, gimana teman-teman semua sehat ya? Semoga hari-hari diisi dengan bahagia ya dan sehat. Jadi yang sekarang apa ya? Kita mau bahas soal perlukah kita beribadah? Wow, ini susah-susah gampang nih, gampang-gampang susah nih sebetulnya. Karena gini, di tengah apa yang lu udah bisa capai gitu ya, lu udah sukses hidup lu udah kaya gitu, atau emang lagi susah hidup kita gitu. Perlu nggak kita beribadah gitu? Karena lu udah sukses, apalagi yang lu mau capai gitu kan? Lu udah mobil ada, rumah ada, ya nggak Riz? Lu keluarga cakep gitu kan, atau lu punya cewek kece gitu kan, cantik, lu punya cowok ganteng, lu apalagi gitu kan, yang lu apa perlu masih ibadah gitu? Gua udah punya semuanya gitu. Atau yang lagi kekurangan ya, gua udah lagi susah ini segala macam, disibukin lagi soal ibadah gitu, cari duit aja udah susah gitu. Kira-kira gitu Riz ya? Perlu nggak kita masih beribadah itu gitu? Jadi mau dimulai dari mana? Kira-kira kalau pertanyaan standarnya nih ya, pertanyaan standarnya apa itu ibadah? Oke, sebelum mungkin gue mulai tentang perlu nggak sih kita ibadah, atau pertanyaannya bukan perlu atau enggak ya? Kalau karena mungkin semua orang akan bilang ya perlu dong. Perlu. Ibadah, kan? Iya. Pertanyaannya mungkin adalah kenapa sih kita perlu beribadah? Oh iya, lain tuh. Kenapa sih? Kalau perlu. Nah, kenapa ini perlu ditanyain? Kenapa kita harus nanya? Kenapa? Itu untuk melihat motivasi kita dalam beribadah. Nah, pertanyaannya agak berat menjadi ya. Berat. Makanya gue bilang susah-susah gampang, gampang susah. Oke. Padahal seolah-olah kita tiap hari kita begitu gitu loh. Cuman gue mulai dengan sesuatu yang lebih mundur lagi ya. Orang yang beribadah itu kan orang beragama. Ya kan ya. Mau lu agama apapun beribadah. Beribadahnya agama nggak beribadah lah, orang ateis nggak beribadah. Karena ibadah sendiri artinya adalah ibadah itu artinya adalah dari abdun, ain, ba, dal, itu yang artinya adalah hamba. Jadi sebetulnya ibadah itu adalah menghamba. Ya badannya orang ateis mungkin kehidupan sehari-hari dia menghamba dengan kehidupan sehari-hari. Bisa jadi. Bisa jadi. Tadi kan gue bilang kan yang beribadah itu semua adalah orang beragama. Iya. Nah, oleh karena itu gue mundur sedikit ke pertanyaan kenapa sih kita perlu beragama? Ini. Kenapa sih kita beragama? Nah, kita kan rata-rata beragama ini karena lahir gitu kan ya. Karena kita lahir di Indonesia. Iya. Brojol dari orang tua yang beragama, agama Islam. Nah, gue sama lo beragama Islam. Betul. Nah, sehingga itu nggak sempat kita tanyain. Akibatnya apa? Akibatnya kita jalanin agama, termasuk jalanin ibadah, itu ya karena kebiasaan aja. Iya. Karena lo dari kecil gitu kan, suruh-suruh ngaji, suruh lihat terus disuruh kan. Betul. Nah, kita nggak pernah bertanya kenapa kita beragama. Beda sama orang yang mualaf atau orang yang itu kan mereka kan
Oke. Dia pencarian ya. Ada pencarian. Ada pencarian. Ada yang dapat Hidayah. mimpi. Nah, Itu dibahas lagi deh. tapi mereka dibilang dapat hidayah. Ah. Nah, ini ada hubungan dengan hidayah. Iya, iya. Artinya gini, ketika kita mundur lagi ke manusia pertama, Nabi Adam. Nabi Adam ketika di sorga, kita tahulah kisahnya bagaimana kemudian sampai akhirnya dia diturunkan ke bumi bersama istrinya. Gitu ya. Nah, sampai di bumi dia bingung. Makan buah kulit itu ya. Itu sebelumnya itu kan ya. Nah, tapi mereka bingung. Keduanya bingung. Bingung kenapa? Karena kan kebiasaan di surga semuanya ada. Iya. Kan ya. Iya, Terus tiba-tiba di bumi enggak semuanya harus diusahakan. Oh iya. Lo mau apalagi kita kalau di surga tuh ibaratnya lo mikir aja ada ya. Langsung ada ibaratnya gitu. Karena semua tersedia kan. Semuanya tersedia. Dan aman. Oh ya, iya. Lo nggak ada tiba-tiba di dalam di surga tiba-tiba nggak ada nyamuk, nggak ada punya perasaan resah pun nggak ada. Nah, that's the point. Nanti kita ngomongin soal itu. Nah, begitu dia turun ke bumi, mereka harus dihadapkan pada pertama adalah kekurangan. Oke. Ya kan? Gimana cari makannya ini? Gimana gue harus makan? Gimana gue harus berlindung? Gimana gue supaya nggak kena penyakit? Kan harus menghadapi itu semua. Itu dong gue kebayang banget ya mereka. Apalagi zaman dulu kan, nggak ada rumah sakit, nggak ada apa, semua harus asik sih diturunin berdua gitu kan. Pasangan gitu kan. Cuman lo apa gitu, lo mau nyari apa gitu kan. Kebayangkan bingungnya Adam dan Hawa. Iya. Oleh karena itu di surat Al-Baqarah Allah itu mengatakan bahwasanya pertama mereka mendapatkan mustaqor. Apa itu? Mustaqor itu adalah tempat untuk tinggal. Bumi itu dijadikan tempat untuk tinggal. Atmosfernya itu sesuai dengan kita, udaranya sesuai dengan kita, lalu kemudian ada banyak hal yang bisa kita makan, bisa kita berlindung. Nah, itu mustaqor, sesuatu yang bisa membuat kita jejak. Oke, gue bisa di sini, tempat tinggal. Itu mustaqor namanya. Mustaqor. Lalu kemudian adalah mataan ilahin. Jadi sesuatu yang bisa mereka manfaatkan untuk yaitu tadi makan dan segala macam. Pokoknya bekal. Iya, mata itu bekal. Bekal. Nah, bekal itu bisa ilmu enggak juga atau memang fisik aja? Nah, dalam arti fisik ini. Dalam arti fisik. Mustaqor dan mata itu dua-duanya berarti fisik. Satu tempat tinggal, satu adalah bekal. Bekal fisik. Nah, tapi kan manusia itu kan diciptakan dari dua hal. Selain fisiknya, kita juga dibekali adik kita punya spirit, punya nyawa, punya jiwa, jiwa dan raga kan. Keduanya itu kan harus dapat masukan. Nah, sehingga Allah tidak hanya menyediakan itu, tapi juga menyediakan satu lagi. Apa Allah itu? Bilang adalah Allah menyediakan hidayah. Jadi raga itu diwakili oleh dua hal tadi, yaitu tempat tinggal dan bekal. Nah, yang untuk yang jiwa Allah mengatakan itu ada hidayah. Yang ikut hidayah itu, yang mengikuti petunjuk itu, maka dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu nggak akan takut dan nggak akan sedih. Jadi keresahan manusia itu kan cuma dua. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di psikologi, kan gue bukan psikolog ya, tapi kalau kita baca-baca buku psikologi, sumber keresahan manusia itu udah banyak. Tapi kalau kita perhatikan, dikerucutkan itu pada dua hal aja, takut sama sedih. Dan dua-duanya ini karena kehilangan. Iya sih. Sedih karena lo kehilangan sesuatu yang udah lo punya. Takut karena kita takut akan kehilangan sesuatu yang berpotensi akan kita miliki. Iya. Takut kehilangan sesuatu berpotensi kehilangan. Kalau ini tadi kalau sedih karena memang udah kehilangan. Udah kehilangan. Nah, kalau yang takut atau khawatir itu adalah berpotensi kehilangan. Nah, sebetulnya dua-duanya itu diciptakan oleh Allah memang buat membuat kita itu bisa aman di muka ya, kalau aman di dunia, artinya dengan rasa takut lo nggak nyebrang jalan sembarangan gitu kan ya. Iya. Dengan rasa takut
lo akan prepare kalau lagi Iya, pakai membuat helm, lo berpikir sebetulnya ya. Nah, tapi itu juga kalau berlebihan akibatnya adalah lo buat resah kan. Nah, kata apa? Kata orang sekarang tuh overthinking. Overthinking Enggak, ya. Iya bisa jadi. Kata orang-orang. Tapi kata anak-anak sekarang. Kalau kata anak sekarang anxiety ya kan. Overthinking. Kegelisahan. Jadi kebanyakan ini loh. Kebanyakan mikir, Kebanyakan mikir. Ya, kebanyakan mikir. Memang yang enggak. Jadi gini, ada penelitian mengatakan bahwasanya 80% dari yang kita khawatirkan, dari yang kita takutkan itu nggak terbukti. Jadi lo mikir nih, waduh gue takut gini, gue takut gini. Ada 10 pikiran, 8 nggak terbukti, yang terbukti cuma 2. Iya sih, betul ya kalau dipikir-pikir. Emang begitu. Nah, 8 itu kan seharusnya nggak ada. Nah, Allah mengatakan bahwasanya hidayah itu bisa mengatasi 2 hal itu yang membuat kita resah. Hidayah itu apa? Hidayah itu adalah agama. Artinya Allah ketika Adam turun, untuk jiwanya dikasih agama. Nah, agama itu adalah untuk membuat kita bahagia, membuat kita tidak resah, membuat kita tidak takut, tidak khawatir, membuat kita nggak sedih. Iya. Jadi itu tujuan dulu, itu tujuan agamanya. Artinya semua hal di dalam agama Allah desain untuk memang membuat kita la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kata khauf dan huzan, kata sedih dan takut itu bergandengan di dalam 11 ayat. Itu nggak pisah-pisah tuh. Ada kadang-kadang ada yang dipakai sendiri-sendiri ya, tapi sering ada 11 atau lebih ya yang berdampingan gitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak takut dan tidak sedih. Mesti begitu ya? Mesti begitu. Diikutin 2 itu. Kenapa? Karena 2 ini adalah sebetulnya satu perasaan yang sama, yaitu satu paket. Nah, satu paket. Nah, agama itu adalah untuk mengatasi ini. Agama tidak turun untuk menghindarkan kita dari musibah. Gimana lo? Tunggu ya. Agama, kita beragama, kita bisa menghindari musibah enggak? Kalau misalnya ada gempa, apakah karena lo seorang muslim atau karena lo seorang beragama terus kemudian lo enggak kena gempa? Enggak kan? Iya, enggak. Tetap kena gempa. Ketika ada banjir, apakah karena kita seorang muslim kemudian kita enggak kena banjir? Orang lain muslim kena. Enggak juga kan? Semua kena. Kena kan? pasti ya. Semua kena. Ketika ada krisis ekonomi, apakah orang Islam nggak kena? Kena. Kan kita udah beragama. Iya. Beragama bukan menghindarkan kita dari musibah, tapi menghindarkan kita dari dampak dari musibah itu. Jadi sama-sama kena banjir nih, tapi kita dengan beragama seharusnya kita bisa bersikap lebih kuat terhadap. Iya, karena pasti hasil dari musibah itu adalah sedih dan takut. Nah, segala macam. Nah, yang diatasi itu adalah itunya. Jadi agama memang tidak membuat kita terhindar dari musibah, tapi agama bisa membuat kita terhindar dari dampak buruk musibah itu pada diri kita. Jadi lebih psikologis. Iya, psikologis ya. Bagaimana ketakutan dan kekhawatiran tadi di manage dengan baik kalau kita beragama dengan baik. Nah, tapi kan memang harus itu tadi itu ibadah itu perangkat-perangkat yang membuat kita itu memiliki jiwa yang kuat untuk menghadapi semua itu, menghadapi kesedihan dan itu. Ya terus lo kalau udah tenang, kita tuh sebagai Islam selalu dibilang kalau kita kekurangan kita harus bersyukur apa segala macam, kok kayak nggak ada action gitu loh. Terus jadi gini, beragama itu tidak membuat lo kaya. Nah iya. Beragama itu kayak gini, misalnya Umar bin Khattab pernah mengusir umat Islam yang waktu itu kerjaannya terlalu banyak di masjid, terlalu ibadah terus. Ini gitu kan? Sayyidina Umar nih. Sayyidina Umar. Jadi mereka ibadah terus, tapi kata Umar begini, keluar kerja, karena memang rezeki nggak didapetin dari ibadah. Nah itu maksudnya. Rezeki nggak dapat dari ibadah, tapi mencari rezeki bisa menjadi ibadah.
Mencari lo kerja bisa jadi ibadah. Iya. Tapi ibadah itu ada dua kan, ibadah mahdoh, ibadah yang memang benar-benar ibadah kayak sholat gitu kan ya, ibadah tok gitu ya. Mahdoh itu hanya ibadah gitu, kayak pure ibadah, kayak sholat, puasa, zakat, haji. Sama ibadah yang diniatkan, kerjaan apapun bisa jadi ibadah. Iya. Apapun, gitu kan ya. Pekerjaan baik yang apapun bisa jadi ibadah. Nah, jadi ibadah mahdoh itu, ibadah pure ibadah itu tidak bisa membuat kita tadi kaya misalnya ya. Tapi bekerja itu bisa jadi ibadah. Nah, hubungannya di mana? Hubungannya tadi nanti begini. Kenapa kita beribadah? Yang lo maksud tadi itu tentu adalah ibadah-ibadah yang kayak sholat dan segala macam. Okay. Nah, karena taruh dulu, karena karena gue banyak pertanyaan nih. Iya. Karena itu balik lagi ya cerita dari pembuka tadi gitu loh. Di kehidupan kita hari-hari gitu. Kan intinya gitu tuh. Kehidupan kita hari-hari yang kita sudah, apalagi kita udah seneng ya, udah enak gitu. Kok masih perlu ibadah? Ini ibadah dalam arti ritual dulu deh. Chris. Ya, belum yang lain dulu. Belum yang dulu. Nah, ritual. Apa kok masih perlu sih kita sholat? Perlu sih kita masih itu gitu. Ya, perlu. Karena begini. Kalau kita tanya kenapa kita beribadah, kita balik lagi kenapa kita beragama. Kita beragama tadi itu kan untuk menghilangkan rasa sedih dan takut itu, untuk menghilangkan keresahan, artinya untuk mendapatkan kebahagiaan. Betul. Jadi ibadah juga begitu. Ibadah kita lakukan, Allah desain itu semua agar kita bahagia. Sholat, puasa, zakat, semua itu percayalah ibaratnya gitu. Ketika kita sholat, kita menganggap bahwasanya ini sholat ini nggak berguna buat saya. Ini hanya karena Allah aja yang nyuruh. Iya. Nah, wajib. Karena kewajiban. Menggugurkan wajib aja gitu. Atau karena Allah senang aja gitu. Atau karena aturan aja gitu. Karena aturan gitu kan. Bukan karena lo emang pingin ketemu atau pingin berterima kasih. Itulah gitu-gitunya gitu, nggak perlu. Jadi emang karena itu gitu. Pertanyaan itu pasti ke situ. Gitu. Jadi orang banyak menganggap bahwasanya ibadah itu bukan untuk di dunia. Pasti begitu. Banyak orang menganggap bahwasanya ibadah ini bukan untuk kita di dunia, ibadah ini untuk kita di akhirat. Yang ngumpulin pahala di akhirat. Gitu. Dia ada betulnya, tapi tidak sepenuhnya betul. Ini. Sekarang gue ibaratkan gini. Gue ibaratkan seperti kita nyuruh anak kita untuk belajar. Oke. Nah, kita ngasih motivasi kan, dan kadang-kadang kita ngasih hukuman kalau mereka nggak mau belajar. Iya. Ya kan ya, punishment and reward. Iya. Nah, kalau kamu nggak belajar, ya kan ya, kamu nggak boleh main. Atau kalau kamu lulus, kamu nanti akan saya belikan sepeda. Iya. Terus dia belajar, ya kan? Dia lulus gitu kan ya. Kita beliin sepeda nggak? Kita kasih sepeda dong, betul. Ya kan ya. Karena dia udah lulus. Tapi lebih baik mana sih anak yang termotivasi oleh sepeda atau anak termotivasi oleh saya belajar karena saya pengen dapat ilmu? Iya, betul. Dua-duanya dapat ilmu nih. Iya. Dua-duanya bisa mendapatkan ini. Tapi tentu kita lebih senang kalau misalnya anak kita itu sekolah karena ayah saya mau sekolah karena saya pengen dapat ilmu. Daripada ayah saya mau sekolah karena saya pengen dapat sepeda. Iya sih. Betul kan ya? Betul. Nah, demikian juga dengan ibadah. Ibadah itu tentu orang yang rajin ibadah dapat sesuatu nggak di surga nanti? Ya tentu, gitu kan ya. Tapi kayaknya Allah akan lebih senang kalau kita memang beribadah itu karena sesuatu yang lain, yang karena kita cinta kepada Allah satu. Iya. Dan Allah ingin melihat efek ibadah itu yang baik itu di dalam diri kita. Kayak tadi itu kita sekolah bukan karena kita pengen dapat sepeda sih. Tujuan utama sekolah sebetulnya bukan dapat sepeda. Sepeda itu adalah motivasi. Surga dan neraka itu adalah motivasi. Allah memotivasi kita dengan oke, nanti kamu dapat surga, nanti kamu dapat neraka. Tapi inti ibadah itu adalah Allah pengen kita itu bahagia di dunia ini. Jadi di dunia ya? Di dunia ini dulu. Orang menganggap bahwasanya bahagia itu kalau lo dapat rumah. Iya. Seperti yang lo bilang tadi, gue udah dapat rumah, gue punya anak, udah punya keluarga. Gitu, udah bahagia gitu. Karena kebahagiaan bagi kebanyakan orang adalah memiliki sesuatu.
Tapi kebahagiaan dalam Islam adalah sebetulnya melepaskan sesuatu. Nah, ini Kalau lo nggak punya, nih. kalau jadi kebahagiaan dalam konsep kita sehari-hari adalah kalau kita dapat sesuatu, kalau kita dapat iPhone baru, kalau kita dapat rumah baru, dapat pasangan, bahagia, kan ya. Sedangkan orang yang nggak dapat rumah, nggak punya pasangan, orang jomblo, makanya orang jomblo selalu diiniin gitu kan ya. Lalu kemudian pasangan kalau nggak punya anak itu dicecer abis sama orang tuanya supaya punya anak gitu kan ya. Karena kenapa? Mereka menganggap bosnya kalau punya anak akan bahagia. Akan bahagia. Enggak juga. Bahagia itu bukan pada apa yang kita dapetin itu. Nah, ini klise kesannya ya, tapi ya bukan. Kayak misalnya begini, ketika kita single, kita berharap, kita berangan-angan, wah nanti kalau gue nikah nih pasti gue lebih bahagia. Ya kan? Begitu nikah, enggak juga. Ada. Kita jadi yang lo jomblo ya, slow aja John. Slow. Jadi jangan berharap bahwasanya lo dengan menikah itu lo akan bahagia. Enggak. Iya. Kita punya problem yang berbeda. Iya, benar. Ya kan? Jadi problem lo sebetulnya kayak probleman sehari-hari ya. Lo hidup di sini, lo hidup di daerah lain, lu punya problem lain. Problem beda. Di situasi yang lain lu punya problem yang lain juga. Ya. Nah, kemudian akhirnya udahlah, gue pengen punya anak deh. Kayaknya dengan punya anak, gue akan lebih bahagia. Punya anak, puyeng juga. Puyengnya beda. Iya. Ya kan ya. Yang punya materi banyak juga punya problem yang beda pasti kan. Ketimbang yang kayak kemarin baru ketangkep lah ya. Berkecukupan gitu kan. Kalau lo cuman bisa makan tiap hari untuk menghasilkan penghasilan untuk makan hari-hari aja, problemnya juga beda gitu kan, ya nggak sih? Sebetulnya dalam setiap situasi itu kita bisa bahagia, atau dalam setiap situasi kita bisa nggak bahagia. Nah, cuma masalahnya adalah bagaimana kita memutuskan. Kebahagiaan itu bukan apa yang kita dapetin, kebahagiaan itu adalah keputusan. Iya. Jadi lo mutusin untuk bahagia nggak? Dengan lo jomblo, lo mutusin untuk bahagia nggak? Dengan lo single, lo mutusin bahagia nggak? Kenapa gua bilang bahwasanya orang yang bahagia itu yang bisa masuk surga? Karena orang yang bahagia itu pasti orang yang bersyukur. Iya. Ya kan? Lo dengan kondisi ini dikasih Allah seperti ini, ya udah gue bersyukur. Kalau lo nggak bahagia karena lo nggak bersyukur, atau kalau ya kan gimana gue mesti bersyukur, orang hidup gue penuh derita. Atau hal yang kedua adalah ketika kita bahagia atau kita memutuskan untuk bahagia, berarti kita bisa menerima takdir Allah apa adanya. Ketika lo udah memutuskan, oke, gue pengen bahagia gitu, misalnya udah denger ini, oke, gue putusin bahagia, terus nggak bisa juga kan? Gue ngapain? Gue udah putusin bahagia nih, gue ngapain gitu? Terus ditambah lagi misalnya, kadang hal-hal ritual itu kan berat gitu, dirasa berat gitu, karena gue udah putusin, terus gue harus sholat, terus gue harus sedekah nih, gue harus misalnya gitu, harus berbagi, puasa lagi di Ramadan nih, bentar lagi 30 hari lagi gitu kan. Oke. Itulah tadi yang gue bilang bahwasanya ibadah itu memang didesain untuk membuat kita bisa bahagia. Sholat misalnya. Iya. Sholat itu selama 30 tahun lebih gue hidup ya, 40 tahun mungkin ya. Udah belajar agama dan segala macam, gue nggak bisa sholat dengan khusyuk dan nggak bisa setelah sholat tenang. Tapi sekarang gue bisa sholat dengan begitu selesai sholat tuh, sholat tuh kayak oase. Nah ini gitu. Sholat tuh kayak oase. Nah, oase itu kayak apa? Artinya adalah, apalagi waktu WFH ya, itu gue kerasain banget. Kedubrakan nih, pagi itu gubrak kerja kan, meeting dan segala macem. Begitu sholat, itu semua masalah itu hilang. Nah itu maksud gue gitu, hubungannya tadi ibadah gitu. Lu berkecukupan lah ya, kalau orang yang mikir entengnya kan, terus buat apa gue sholat gitu, ternyata ini gitu loh. Karena
gue udah perkecupan, nggak mungkin lu nggak punya masalah, gitu. Iya, Nggak pasti mungkin punya. lu tiap detik mikir, gitu. Kecuali lu nggak mikir baru lu nggak ada apa-apa, nggak ada problem gitu. Tapi kan manusia tiap detik mikir, tiap hari, tiap detik juga akan bertemu. Ya mungkin masalah, apalagi ada meeting, ada ketemu orang, ada apa Target gitu, yang nggak kecapai. ada target yang nggak kecapai segala macam. Jadi kalau lu berkecukupan gitu, ya materi aja belum tentu lu di kepala lu cukup bahagia gitu. Nah, Ya. kan artinya untuk apa kita melakukan hal-hal ritual? Ini jawabannya gitu Jawabannya maksud gua. Jadi itu kayak pasir hisap. Lu tau kan pasir hisap kan ya? Iya, iya. Jadi dia bisa ngisep semua hal yang ada di dalam kepala kita. Kalau sholat kita bener, gitu kan. Dan itu gua belum rasain. sampai. Itu begitu selesai sholat tuh enteng banget. Bener-bener ini ya gunanya. Gue baru ngerasain, oh ini ya. Jadi tanpa sholat itu bener-bener bener-bener kita itu enggak apa ya? Kita kan berpikir tuh kan di kepala kita gitu kan. Nah begitu sholat tuh nah, jadi normal lagi gitu. Jadi dari begini-begini ya, grafiknya begini ya, tiba-tiba sholat tuh Landai ya. landai gitu kan. Jadi udah mulai Iya. ini lagi, kita kerja lagi, gitu Iya. lagi kan. Nah, oleh karena itu ditutup dengan sholat isya. Bisa nih gawat ya berarti ya. Iya. Ya. Jadi Kenapa lima kali ya? 5 kali itu Subuh lu kita mulai aktivitas gitu. mulai ya. Kita mulai dulu ngeset tuh kayak nyalain komputer itu ngeset dulu semua tuh. Tek 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 tek. Oke, kita siapin diri kita siapin mental kita terutama untuk bisa menghadapi hari yang panjang. Nah. Duhur itu pertengahan kita lagi kerja tuh. Dikasih jeda lu ya. Jeda jeder. Turun lagi tuh. Tadi udah naik gini, diturunin lagi. Set, turun. Jadi oh iya. Asar gitu juga sampai sampai maghrib, kemudian habis maghrib isya. Kenapa isya? Untuk terakhir sebelum kita tidur. Kenapa? Kalau nggak ada sholat isya, kita itu tidur masih mikir kerjaan. Bener nggak? Jadi sholat itu buat kita, Riz. Buat kita, karena Allah nggak membutuhkan sholat kita. Kita sholat, kita nggak sholat, Allah nggak butuh. Iya. Ya kan? Mau semua satu dunia ini manusia itu kafir nggak sholat gitu ya. Iya. Allah juga nggak rugi. Nggak rugi. Jadi sholat itu buat kita. Oh. Buat kita memang buat tadi itu. Kayak misalnya sholat duha ya. Kan kalau orang bilang kan orang ngejar sholat duha buat apa? Buat supaya pekerjaan lancar. Gue dulu nggak ini kok buat pekerjaan lancar ya. Wah buat nambah rezeki dan segala macem. Sekarang gue dapet logiknya apa? Ketika itu biasanya orang baru mulai kalau sekarang ya jam 9 jam 10 itu orang baru mulai kerja. Setelah dari tadi kan subuh kan selesai ya, itu persiapan secara umum. Kemudian ketika Dua tuh dari jam 7 ya sampai 9 tuh ketika itu kemudian kita setting lagi untuk siap untuk ngegas kerja. Jadi settingan mental kita mempersiapkan itu. Allah marah kalau misalnya kita nggak beribadah. Iya, karena Rahman dan Rahimnya Allah, karena kasih sayang Allah, gitu kan ya. Sama kayak kita marah kalau anak kita nggak makan. Itu buat kesehatan lu sendiri, gitu kan ya. Nah. Lu kalau nggak makan bukan karena buat gua, bukan gitu ya. Buat lu biar sehat gitu. Kalau ke anak puasa, kenapa sih orang-orang puasa gitu kan? Karena ada lagunya Bimbo tuh. Gitu. Penanda kalau kita di mall. Kita generasi bot. Kenapa sih kita puasa gitu kan ya? Itu juga begitu. Meriset kesenangan. Jadi gini, iya. lo kalau terbiasa untuk mendapatkan kesenangan, makan misalnya, secara naluri manusia itu akan kemudian membuat itu menjadi biasa aja. Iya sih. Lo udah biasa makan, ya udah biasa aja. Ketika lo puasa, syukur lo berkurang. Iya. Nah, ketika lo berpuasa itu namanya hedonic reset. Nah, gua baru reset, bukan research ya, reset. Jadi meriset kembali sesuatu yang menyenangkan. Iya. Namanya ada istilah ini hedonic reset. Jadi begitu lo udah terbiasa, lo dicoba untuk bisa merasakan kembali kenikmatan
yang sebetulnya ada di samping di sekitar kita. Nikmatnya minum, nikmatnya makan gitu ya. Kan ya. Gini, ada titipan teman gue bilang, gue ini orang yang apa sih istilah dia tuh, gue orang yang baik tapi tidak rajin. Rajin maksudnya rajin sholat ya, rajin beribadah gitu. Tapi gue orang baik, gue nggak pernah ganggu orang, gue nggak pernah ngusilin orang, gue nggak pernah ngomongin orang gitu. Gitu. Tapi gue nggak rajin gitu. Menurut gue itu lebih penting ketimbang lo rajin nyakitin orang gitu. Ya. Jadi bagi dia hal-hal ritual ini bagi dia menjadi nggak penting, Chris. Oke. Baik, mungkin baik versi dia, mungkin nggak tahu kalau apa gitu. Ya. Ini agak sensitif ya sebetulnya. Ya, sensitif ini, sangat sensitif ini. Tapi gue mau bilang gini. Tapi itu yang terjadi banyak banget gitu. Jadi ada orang yang ibadahnya rajin, ibadah ritualnya rajin, kemudian ibadah ritualnya rajin, tapi perilakunya, sikapnya tidak bagus, tidak baik. Tapi ada orang yang baik, tapi ibadahnya nggak rajin. Iya, ada orang yang rajin, ya, tapi suka bikin resah. Maksud gue gitu, Riz. Kan sementara kan lu rajin, harusnya lu malah lu tenang gitu ya, tidak bikin resah yang. Iya, ya idealnya lo rajin ibadah, lo bersikap baik juga kepada orang lain. Itu kan harusnya kan itu yang didapat. Idealnya, yang didapat. Nah, tapi kan ada kondisi tidak ideal ketika lo rajin ibadah, tapi lo nggak baik. Ada orang yang baik tapi nggak rajin ibadah. Kalau gue ditanya di antara kedua hal yang tidak ideal itu, gitu kan ya? Iya. Gue dipaksa untuk menentukan, maka kalau harus maksa A atau B, aku akan bilang bahwasanya yang lebih baik bagi gue pribadi ya. Gue nggak bilang menurut Islam ya. Iya. Nanti itu malah jadi lagi. Nah, tapi menurut gue yang lebih baik adalah lo bersikap baik, tapi mungkin ibadahnya nggak rajin. Bukan gue mengencourage orang untuk melakukan itu. Bukan membenarkan bukan. Itu kan. Sama sekali bukan. Tapi kalau seperti gue bilang tadi. Alasannya, Riz? Alasannya begini, karena semua ibadah itu, kan ya, itu adalah perangkat untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Ya kan ya. Tadi kan gue bilang semua ibadah itu adalah perangkat untuk membuat kita menjadi lebih bahagia. Iya. Dan bukti orang lebih bahagia itu adalah lebih baik. Betul. Ya kan ya. Betul. Gak mungkin. Misalnya sholat nih ya, sholat. Kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari berbuat keji, ya kan? Dan mungkar. Mungkar itu apa? Mungkar itu lawannya ma'ruf kalau dalam bahasa Arab. Ma'ruf itu artinya kebaikan yang dikenal. Artinya kebaikan yang sudah jadi umum, jadi urf, jadi adat. Orang sudah tahu lah, semua orang misalnya menu itu pasti sesuatu yang tidak ma'ruf, artinya mungkar. Jadi kekeji dan keburukan, kekejian dan keburukan. Artinya kalau orang udah sholat itu seharusnya udah otomatis itu begitu. Nah, kalau lo selesai sholat kemudian lo maki-maki orang, lo nggak bahagia, di dalam diri lo ini bergelora emosi untuk melukai orang lain, menghina orang lain, maka pasti ada yang salah di sholatnya itu. Gue nggak bilang bahwasanya sholatnya sia-sia, enggak, tapi ada yang salah dalam sholat, pasti itu. Kalau lo puasa tapi lo nggak bisa menahan emosi, pasti ada sesuatu di dalam puasanya itu yang salah. Puasa gebrak-gebrak warung, nutup warung dengan paksa. Ya itu kan kebaikan gitu kan. Itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Memberitahu orang bahwasanya sekarang Ramadan, kita puasa yuk, itu yang bisa itu baik. Ya kan ya. Tapi kalau lo marah-marah depan orang, wah tutup man. Itu pasti bukan sesuatu yang cara yang baik. Kan kita udah bahas di sebelumnya. Baru gue mau itu di sebelumnya kita udah bahas bagaimana mengasih tahu orang yang. Nah, artinya memang ada yang salah dalam puasa gitu. Sebetulnya kan ada caranya. Ada caranya.
Nah, jadi gue nggak ngulang lagi ya, tapi gue katakan bahwasanya ada yang salah dalam puasanya, ada yang salah dalam sholatnya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk memulai semua ibadah dan semua amal apapun, kerja, ya kan ya, naik sepeda, naik mobil, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Udah bener dong gue ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok tidak dimulai dengan, kan kita kan kata Allah kan, Allah punya 99 nama ya, Allah punya banyak nama, fad'uni biha gitu. Berdoalah kepadaku dengan nama-nama itu. Allah kan bilang begitu gitu. Jadi kalau misalnya kita minta rizki, kita pakai nama Allah Ar-Razzaq. Ya Allah pemberi rizki, berilah aku rizki. Ketika kita minta kekuatan, kita ya Qawi, ya Aziz, berilah aku kekuatan. Tapi ketika kita mulai segala sesuatu, kita mengangkat sesuatu yang berat, kita nggak dibilang Bismillahil Qawiyil Aziz, dengan nama Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Jadi kuat gitu. Enggak, maksudnya tidak dengan pakai kata itu. Iya. Kita tetap memakai Asmaul Husnanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang maha kasih, yang maha sayang. Kenapa? Karena Allah pengen semua ibadah kita, semua amalan kita itu dilakukan dengan cinta kasih. Kenapa? Karena kalau enggak, ya lo sholat dengan kemarahan. Lo melakukan apapun dengan kemarahan. Lo berdakwah dengan kemarahan. Lo syiar dengan kemarahan. Lo nge-tweet dengan kemarahan. Lo ya kan? Yo. Lo di WhatsApp grup menyebar informasi dengan kemarahan. Iya. Coba deh ketika mau jempol ini, ketika mau nge-tweet atau mau menyebar sesuatu di WhatsApp grup, biar baca bismillah dengan ke dalam diri gitu ya, dengan nama Allah yang maha kasih, yang maha sayang. Terus kita mikir nanti, oh ini nih nggak kasih sayang ini gitu kan, pasti akan mikir gitu. Nah ibadah juga gitu, ketika kita sholat sunnah, sholat wajib dan segala macam, dapat pahala nggak? Dapat. Tapi apakah itu kemudian berdampak pada diri kita di dunia ini? Belum tentu. Kalau kita nggak melaksanakan sholat dengan hati. Banyak orang sholat itu dengan gerakan, dengan tubuh, sholat itu dengan lisan, tapi nggak sholat dengan hati. Ini udah next level ini. Gue masih gerakan doang nih. Ya adalah tenang-tenangnya dikit ya. Ada tenang-tenangnya dikit. Nanti kita bahas lah. Gue ngerasain ada tenangnya, cuman gue mungkin belum dalam aja. Maksud gue kadang juga ngadu gitu ya dengan problem kita gitu, cuman masih malu-malu lah ngadunya gitu. Karena habis sholat berdoa tuh asik. Iya Riz? Enggak juga? Iya. karena ketika sholat orang kayak gue kan, gue nggak paham bacaannya kan, cuma ya menikmati aja gitu setiap apa rakaatnya, berusaha menikmati setiap rakaatnya lah. Walaupun sering keganggu pikiran-pikiran yang enggak ini. Aduh, besok sepedahan enak nih. Besok sepedahan enak nih kayaknya. Kunci tadi taruh mana ya? Ban gua belum ini. Pompa nih. Kayak zikir ya. Zikir itu kan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran tuh, zikir itu bisa menenangkan hati. Tapi selama ini orang zikir itu dengan mulut. Bisa menenangkan hati enggak? Ya kalau pakai mulut doang enggak bisa. Mau zikirnya berapa kali gitu. Wah, saya udah melaksanakan zikir, baca ini sekian ratus, baca ini sekian puluh. Ada juga kan kayak gitu tuh. Ada juga tuh. Jadi mau dibaca berapapun, zikir itu enggak akan menenangkan kalau kita tidak membacanya dengan hati. Zikir sama seperti ibadah lain. Zikir itu bukan mengingat Allah, itu bukan karena Allah itu pengen diingat-ingat. Enggak. Zikir itu untuk buat kita itu tenang, benar-benar tenang deh. Jadi nggak usah sibuk dengan bacanya apa, nggak usah sibuk berapa kali, ya kan ya. Tapi kita coba latihan deh nanti.
bagaimana membuat zikir itu benar-benar ke Allah, hanya Allah yang Iya, ada. jadi poinnya gitu ya. Jadi ibadah itu memang buat kita, Buat kita. apapun bentuknya ya. Apapun dari bentuknya. sholat, dari puasa, dari zakat itu emang buat kita semua ya. Buat kita. Karena gue juga baru ngeh sebetulnya gitu loh. Karena ya itu gitu, mungkin gue dan sebagian banyak orang gue doang kali ya. Maksudnya ya gitu ya, cuman apa namanya, aktivitas rutin 5 kali sehari itu loh. Ya, fokus kita salah fokus selama ini bahwasanya ibadah itu nanti buat kita di surga. Enggak, itu tuh hanya motivasi yang Allah berikan. Ada tetap pasti Allah ngasih pahala di surga, pasti itu ada. Gua tidak mengatakan itu bahwasanya itu nggak ada ya. Iya. Ada, tapi adalah fokus yang pengen Allah inginkan ke kita adalah tadi itu ketika Nabi Adam turun itu. Nih, gua kasih agama supaya lo tinggal di sini dengan tenang. Itu di surga Nabi Adam nggak dikasih hidayah, bukan nggak dikasih hidayah, Nabi Adam udah tahu, ya kan, Nabi Adam ketemu malaikat dan segala macam, apa namanya, berdialog dengan Allah, nggak tahu caranya bagaimana gitu kan ya, tapi bukan nggak dikasih hidayah terus kamu nurunin Nabi Adam itu, bukan ya, ini sekali lagi ini bisa jadi bisa jadi, tapi gini, bisa bergeser, tapi begini, hidayah itu baru Allah turunkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya hidayah itu Allah turunkan itu ketika Nabi Adam turun ke muka bumi. Jadi memang itu yang kita perlukan di sini adalah itunya, untuk hidup di sini. Bekal hidup di dunia itu adalah hidayah tadi itu. Jadi kalau misalnya mu'alaf gitu, itu jelas ya, dari dalam pencariannya akhirnya dia dapat hidayah. Bagi kita yang udah dari lahir gitu, hidayah tuh berupa apa gitu? Karena kita dari kecil memang udah agama kita gitu, yang dapat hidayah, kalau lihat dari cerita yang dapat hidayah agama ini, ya itu ya bapak kita dari kakek kita dari sampai akhirnya ya hidayah tuh yang dapat Nabi Adam doang gitu. Kita gimana gitu? Banyak orang menganggap hidayah itu kayak wangsit. Nah, itu. Iya, benar. Mungkin ada sebagian orang yang seperti itu. Oh, tapi tetap ada kemungkinan gitu ya. Oh iya, tapi kan lo pernah ngerasain nggak? Enggak sih. Nggak pernah ya? Gue juga nggak pernah ngerasain dapat wangsit tiba-tiba ada cahaya datang dalam tidur saya. Enggak. Gue takut malah itu pasti. Arti kata hidayah apa sih, Sir? Asli kata hidayah. Artinya adalah sungai. Jadi Allah minta kita ngikutin sungai. Kayak kita kalau misalnya lagi tersesat di gunung. Di hutan. Sungai itu pasti bermuara ke misalnya ke penduduk lah ya. Ketemu gitu ya. Lemur desa gitu. Paling enggak kalau misalnya lo nggak ngapa ini, ya udahlah diem di pinggir sungai, nanti tim SAR pasti akan ketemu lo di pinggir sungai gitu kan. Kira-kira gitu. Hidayah itu adalah inspirasi yang membuat kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Iya. Itu, ya kan ya. Dan menjadi orang baik itu jauh lebih penting daripada menjadi orang yang tadi lo bilang itu taat ya, tapi nggak baik gitu, nggak bersikap baik. Jadi bukan berarti orang yang udah rajin juga ya, belum tentu dia dapat hidayah atau sudah mengikuti hidayah. Belum tentu artinya kan. Artinya misalnya ada orang sholat, tapi kemudian sholatnya itu tidak membuat dia terbebas dari keburukan, keresahan, dari emosi, dari kemarahan, ya kan? Dia mungkin membutuhkan hidayah yang lain. Hidayah nggak hanya satu ya, artinya dia mungkin sudah mendapatkan hidayah untuk menjalankan sholat, tapi dia belum mendapatkan hidayah untuk memaknai sholat. Oke, sekarang gini, pertanyaan terakhir Riz. Ini kasus juga. Menurut gue masih yang penasaran soal orang baik nggak perlu sholat ini Riz.
apa namanya, gue merasa udah berbuat baik gitu ya. Terus kalau gue nggak sholat, nggak melakukan hal sholat gitu, apa itu juga sebetulnya tidak belum mengikuti hidayah juga? Ya, Karena gini, gue rada nggak yakin ya kalau orang merasa baik ya. Ada orang ngomong gitu ya, merasa gue udah merasa baik. Apa hidup lo tenang gitu? Apa hidup lo? Gue selalu nggak yakin sama orang kayak gitu. Apa emang lo slow aja? Apa emang lo kayaknya agak denial, agak apa namanya, agak mengada-ngada menurut gue, karena agak tahu ya, dia mencari mengatasi keresahannya atau mengatasi amarahnya atau mengatasi sudah cukup dengan dirinya sendiri. Gue juga nggak paham juga gitu. Itu jadi tidak penting gitu loh. Yang ritual-ritual itu, walaupun yang gue bilang tadi bahwa orang yang ritual pun belum tentu juga ini gitu loh, menjadi good person gitu loh, orang yang baik. Oke, gue mungkin tidak akan menjawab ini dengan mengatasnamakan Islam. Iya. Artinya gue nggak akan menjawab ini karena pertanyaannya udah sangat praktis ya. Iya. Gitu. Nah, gue nggak akan menjawab ini tapi gue akan menjawab dari sisi gue pribadi. Pertama adalah kalau gue ditanya di antara dua orang yang mau lo temenin yang mana nih? Ada orang satu rajin sholat, tapi suka ngibulin, suka mencaci maki, ya kan? Culas lah, culas gitu kan. Suka marah-marah, suka apa gitu kan lo. Satu lagi ada orang yang nggak rajin sholat, tapi dia sopan sama kita, dia tulus membantu kita. Tentu gue akan menjadi teman orang yang kedua. Gue tentu akan menghindari orang yang pertama. Ya kan? Satu persoalan selesai. Lu sudah memilih gitu kan? Gue udah memilih teman. Sudah memilih teman. Nah, apakah orang yang satu ini masuk surga masuk neraka itu gue nggak peduli. Dalam artian adalah yang masukin surga atau neraka bukan gue. Itu urusan Allah. Iya kan? Itu urusan Allah. Saya tidak berhak untuk mengatakan ini ahli surga, ini ahli neraka. Itu bukan hak kita. Nah, kemudian hal kedua adalah itu juga akan gue akan jawab dengan pribadi. Gue dulu juga berpikir bahwasanya kalau gue bisa baik, ngapain juga gue harus ibadah. Nah itu ya kan ya. Sampai kemudian 5 tahun yang lalu kemudian gue bisa merasakan nikmatnya ibadah yang menurut gue pribadi itu nggak akan bisa tergantikan oleh hal yang lain, yaitu ketenangan tadi itu. Ketenangan yang didapat dari ibadah mungkin orang dari ibadah ritual. Nah ini maksud gue. Jadi gue mendapatkan ketenangan di sana. Gue mendapatkan dari dzikir, gue bisa mendapatkan dari sholat, gue bisa dapatin dari puasa, gue bisa mendapatkan dari apapun ya. Sebelum 5 tahun lalu lu misalnya gini, lu sholat itu menggugurkan kewajiban aja. Terus lu merasa bahwa gue nggak jahat sama orang, gue nggak ini, ya udah cukup kan? Iya. Tapi sebenarnya lu punya keresahan gitu. Punya keresahan banget. Berarti ini personal kan? Personal kan? Jadi kalau ada orang kayak gitu ya urusan dia gitu, personal ya. Iya. Iya nggak sih? Iya, itu urusan personal. Jadi kalau misalnya gue nggak bisa menghakimi orang lain, gue udah bisa mendapatkan ketenangan kok nggak pakai itu. Ya itu cara dia. Ya udah cara dia gitu. Gitu kan ya. Tugas gue bukan judge. Kita nggak boleh menduga-duga juga. Lu bohong lu. Lu nggak punya masalah. Ya itu urusan dia ya. Ada mungkin ada. Gue pernah dengar soalnya Ustadz bilang bahwasanya nggak mungkin orang yang bermeditasi itu misalnya dia mendapatkan ketenangan yang hakiki kalau dia nggak sholat. Ya gue nggak mau menjudge seperti itu. Iya. Biarin aja, itu urusannya dia. Urusan kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan dari sholat. Iya. Agama itu nggak jadi masalah selama kita nggak mencampuri agama orang lain. Beragamanya orang lain ya. Iya, cakep. Cakep. Wah, sholat rajin tapi nggak pakai jilbab.
Itu Nah, waduh itu udah gitu kan, itu kan nyakitin orang lain. Iya, itu udah. Ada lagi yang bilang, wah apa namanya, Islam tapi begini begitu. Iya. Kita mencampuri. Gue mau ngasih contoh cuman ntar ribut lagi. Pokoknya dalam Islam ada perbedaan sering banget diungkit-ungkit gitu, sering banget apa namanya ya dibesar-besarkan lah, padahal itu personal Riz ya. Dan intinya begini, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sudah kita mungkin pernah dengar semua, tentang tujuan Rasul diutus. Dia diutus itu tujuannya cuma satu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini cuma diutus. Pakai kata innama. Innama itu artinya hanya. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan moral. Artinya apa? Keyakinan kita, akidah kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita semua, ujung-ujungnya itu untuk bikin kita itu moralnya bagus. Goal. Tadi kemarin kan kita kan udah ngobrol soal tujuan dan cara ya. Iya. Tujuannya itu adalah membuat kita tuh jadi orang yang baik. Ibadah dan segala macam itu adalah cara untuk sampai ke sana. Iya. Melatih kita untuk sampai lo bisa jadi orang bener kalau lo pakai gini. Tapi tujuannya adalah jadi orang yang baik, akhlaknya bagus, moralnya bagus. Kalau udah ibadah tapi moralnya nggak bagus kan berarti kan melaksanakan alatnya, pakai alatnya tapi tujuannya nggak dapet. Iya, sering kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau buat gue sih ya sekarang ya udah kita perbaiki aja ibadah kita supaya ujungnya di sini dua hal. Baik untuk kita sendiri, internal, artinya kita bahagia, kita tenang. Nah, itu. Yang kedua, baik buat orang lain. Orang lain juga tenang. Iya. Jadi tujuan ibadah nanti itu ujungnya dua aja tuh. Buat kita tenang dan buat orang lain tenang. Udah. Insya Allah diridhoi sama Allah. Amin. Tapi bagi orang yang baik tapi nggak perlu apa namanya ibadah ritual, ya lo coba ibadah ritual, siapa tahu bisa lebih tenang hidup lo. Yang baik gitu. Memang gitu, baik lo kan baik ke orang gitu ya, tapi belum tentu lo apa namanya hidup lo bisa tenang ya. Siapa tahu lo punya keresahan gitu lah, coba lah, siapa tahu lo bisa lebih tenang sedikit lo. Kira-kira gitu Riz. Kira-kira gitu. Oke, pembahasannya kita cukupkan sampai sini. Udah banyak banget itu ya penjelasan yang sangat jelas gitu dari Al-Qoris Al-Tajuddin ini, memberikan jawaban-jawaban lah apa untuk kita gitu yang masih minim ini gitu kira-kira. Siap. Sampai ketemu. Makasih banyak. Sama-sama, thank you Jar. Sharing gitu. Bang Hansip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.